Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh beribadah dan kita kembali dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh kembali menghadap tahta hadirat Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan Engkau akan melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-26 dengan tema melayani Sang Raja. Di awal perenungan ini kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-40 saja. Nanti kita akan baca keseluruhan ayat di dalam perenungan firman Tuhan kita nanti. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 25 ayat yang ke-40 firman Tuhan berkata, "Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayannya. Sebagai pelayan maka tentunya kita harus mengenal betul siapa Tuhan yang kita layani. Pengenalan yang benar akan Tuhan akan membuat kita dapat melayaninya dengan tepat. Semua pelayanan yang kita lakukan akan berdampak pada keadaan kita nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai hakim yang akan menghakimi seisi dunia ini. Dalam bacaan firman Tuhan kita kali ini, Tuhan Yesus membukakan tentang apa yang akan terjadi pada kedatangannya yang kedua kali, yaitu pada saat penghakiman terakhir. Ada 3 hal yang mau kita renungkan pada saat ini tentang keadaan manusia pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali melalui apa yang dibukakan Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Hal yang pertama adalah Tuhan Yesus sebagai hakim, ia akan melakukan pemisahan. Matius 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33, firman Tuhan berkata demikian. Apabila anak manusia datang di dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan ini, maka kita dapat melihat bahwa hal pertama yang akan dilakukan Yesus, Sang Hakim Agung, ketika ia datang untuk kedua kalinya adalah melakukan pemisahan. Di sini melalui bacaan ini kita melihat ada 2 gambaran kelompok untuk membedakan kondisi manusia pada saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, yaitu kelompok domba dan kelompok kambing. Kelompok domba ditempatkannya di sebelah kanannya dan kelompok kambing ditempatkannya di sebelah kirinya. Kambing dan domba adalah 2 hewan yang memiliki kemiripan secara fisik, namun memiliki sifat dan karakter yang sangat jelas berbeda satu dengan yang lainnya. Domba adalah binatang yang lemah, penurut dan suka bergerombol serta mudah untuk digembalakan. Sedangkan kambing adalah binatang yang memiliki kekuatan fisik, tidak suka bergerombol dan sulit untuk digembalakan. Tuhan Yesus sendiri menggambarkan dirinya sebagai anak domba yang taat dan setia kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus juga mengumpamakan umatnya seperti domba gembalaannya.
Arti pengelompokan ini juga menunjuk kepada arti rohani, yaitu orang Kristen yang seperti gambaran domba dan orang Kristen yang seperti gambaran kambing. Kehidupannya memang mirip, tetapi memiliki sikap dan karakter yang berbeda dalam hal iman, ketaatan, dan persekutuannya. Orang Kristen dengan gambaran domba adalah seorang yang taat, setia dalam imannya kepada Tuhan, bergairah di dalam persekutuan, memiliki respon yang baik dalam penggembalaan, serta memiliki hidup yang berserah penuh kepada Tuhan, Sang Gembalanya. Sedangkan orang Kristen dengan gambaran kambing adalah seorang Kristen yang masih mementingkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri dalam menjalani hidupnya, serta hidup jauh dari persekutuan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita perlu merefleksikan firman Tuhan ini dan bercermin, jika saat ini Tuhan datang kepada kita, seorang Kristen seperti apakah ia akan mendapati kita? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang mau kita renungkan pada pagi hari ini adalah keadaan para pelayan raja yang termasuk di dalam kelompok domba tadi pada saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dari Matius 25 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40, firman Tuhan berkata demikian. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberikan engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau di penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan ini kita dapat melihat dengan sangat jelas bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita di dunia ini akan sangat berpengaruh pada keadaan kita nanti saat Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus menempatkan dirinya sebagai Raja yang agung, yang berkuasa. Tuhan Yesus Sang Raja menempatkan orang-orang lemah di sekitar kita sebagai representasi dirinya. Jadi apapun yang kita lakukan kepada orang-orang lemah di sekitar kita tidak hanya akan berdampak kepada mereka. Misalnya ketika kita memberi kepada orang miskin dan berkekurangan, tidak hanya menolong dan membantu mereka dalam kesulitan hidup mereka, tetapi juga berdampak kepada kehidupan rohani kita. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Kolose 3 ayat 23, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Ketika kita mengarahkan segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, maka itu akan berdampak kepada keimanan kita, kepada kekekalan hidup kita, dan itu akan diperhitungkan Tuhan nanti ketika Ia datang kembali. Bapak Ibu Saudara, bercermin dari firman Tuhan ini, yang perlu kita refleksikan dari bagian ini adalah apakah kita senantiasa mengaitkan motivasi hati kita, sikap serta tindakan kita dengan Tuhan. Apakah kita melakukan segala sesuatu seperti kita melakukannya untuk Tuhan, ataukah kita melakukannya untuk diri kita sendiri dan untuk menyenangkan manusia? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga yang mau kita renungkan adalah keadaan orang yang tidak melayani raja, yang termasuk di dalam kelompok kambing tadi pada saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, yaitu di Matius 25 ayat 41 sampai dengan ayat 46.
Firman Tuhan berkata demikian. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan di dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, di sini sangat jelas bahwa Tuhan Yesus menyatakan akibat yang akan terjadi kepada orang yang memiliki sikap dan karakter seperti kambing, yaitu orang yang tidak mengaitkan apapun yang ia lakukan dengan Tuhan. Ia tidak menjadi representasi Tuhan bagi orang-orang lemah yang Tuhan tempatkan di sekitarnya. Padahal ia memiliki kemampuan, ia memiliki kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Ia masih mementingkan dirinya sendiri, dan ia masih mengandalkan kekuatannya sendiri di dalam menjalani kehidupannya, serta jauh dari persekutuan. Tuhan Yesus menyamakan orang-orang kelompok ini dengan iblis dan malaikat-malaikatnya, sehingga menempatkan mereka dihukum di tempat yang sama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya, yaitu tempat siksaan kekal. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita perlu bercermin diri, karena kita tidak tahu kapan saatnya Tuhan akan datang kembali, baik menjemput kita secara pribadi melalui kematian kita, ataupun kedatangannya yang kedua kali. Tuhan menghendaki kita agar siap sedia kapanpun waktunya tiba. Marilah kita hidup dengan senantiasa menjadikan diri kita sebagai pelayan Raja Agung yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita pahami betul maksud, rencana, dan kehendaknya melalui firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Marilah kita hormati Raja kita dengan senantiasa mengawasi kehidupan kita, serta mengaitkan totalitas hidup kita dengan Tuhan sebagai pengabdian kita kepada Raja yang sudah menyelamatkan dan memberkati kehidupan kita. Marilah kita hadir sebagai representasi Kristus bagi orang-orang lemah yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, menjadi saluran berkat Tuhan bagi mereka, dan dengan demikian iman kita bertumbuh. Kita boleh bertumbuh melalui apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang memberkati kami saat ini. Biarlah kami boleh bercermin diri melalui kebenaran firman Tuhan ini, untuk senantiasa mengaitkan segala hal dalam kehidupan kami dengan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sehingga ketika Engkau datang kembali, Engkau menemukan kami sebagai orang yang setia dan taat kepadamu Tuhan Raja kami. Ajar kami untuk senantiasa menjunjung Engkau Raja kami dengan kehidupan yang menjadi kesaksian dan mempermuliakan nama-Mu. Berikan kepada kami hati yang penuh kepekaan, sehingga dapat menjadi representasi Kristus bagi orang-orang yang lemah yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi mereka, dan dengan demikian iman kami juga dapat bertumbuh melaluinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia dalam keadaan yang masih diliputi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati pemerintah bangsa kami dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam menangani keadaan bangsa ini. Juga berkati untuk kami seluruh rakyat Indonesia
dapat dengan bijak bersikap untuk kepentingan bersama dan kemajuan bangsa ini. Berkati juga gereja Tuhan dalam melayani umatnya di masa sekarang ini. Kiranya kami boleh hadir menjadi perpanjangan kasih Kristus bagi dunia ini. Berkati juga Tuhan kami Gereja Kristus Bandung, baik dalam peribadatan, persekutuan, maupun di dalam kehidupan pribadi kami. Kami tahu bahwa tangan Tuhan yang senantiasa akan menopang dan menolong kami. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.